Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, lalu disambung surat 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita lihat dulu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali mendengar sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu punya sifat adil, kudus, maha kuasa, maha kasih, setia, dan seterusnya. Sifat itu adalah bagian dari diri Allah. Sama juga seperti kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara seringkali mendengar, oh orang itu baik, berarti sifatnya baik. Dia memiliki sifat yang baik. Sebaliknya, oh orang itu jahat, oh orang itu pelit, kikir, egois, mementingkan diri sendiri, oh berarti sifatnya dia jelek. Jadi saudara, sifat itu seringkali adalah sebagai kepemilikan kita, kepemilikan manusia. Mungkin kita pernah juga di alam orang. Kita mungkin pernah dipuji orang, wah jenengan apik, wah jenengan pengertian, wah jenengan setia. Itu berarti kita lagi dipuji sifatnya kita, kepemilikannya kita itu bagus. Jadi kita ini punya banyak kepemilikan. Salah satunya adalah sifat. Kita memiliki ilmu, kita memiliki harta, kita memiliki nama, kita juga memiliki sifat. Ternyata saudara, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 kalimat terakhir, kasih itu bukan hanya sifatnya Allah. Kasih itu adalah keseluruhannya Allah. Karena kalimat terakhir berkata begini, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah sama dengan kasih. Nah saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka yang pertama-tama adalah kita merasa damai. Kita merasa bersukacita. Karena kita punya Allah yang keseluruhan keberadaannya adalah kasih. Rata-rata manusia di dunia ini punya persoalan dengan kasih, mengalami krisis kasih. Anak bisa saja kurang dikasihi oleh orang tuanya, karena orang tuanya terlalu sibuk. Orang tuanya hanya mikirin karir, mikirin ekonomi, mikirin masa depan, tapi perhatian detik demi detik kepada anak diabaikan. Taruhlah nggak bisa detik demi detik, tiap hari memberi perhatian mungkin 30 menit saja, sulit karena saking sibuknya. Ada istri mungkin yang kurang disayang oleh suami. Sebaliknya, ada suami yang merasa kurang disayang oleh istri.
Kalau Bapak Marsinggi nggak bisa, saudara. Ya, karena Bapak Marsinggi hidupnya sekarang sendiri. Ya, berarti kalau bilang, Om, saya nggak dikasih istri, lalu istrinya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Artinya yang saya maksudkan adalah yang masih utuh, yang hidup suami istri itu seringkali mendengar keluhan seperti itu. Suami saya sekarang sudah acuh, sudah cuek. Suami saya sudah kurang pengertian. Istri saya suaminya mengeluh, istri saya sekarang udah banyak acara, udah banyak kegiatan, sudah punya grup, sudah punya geng, grup WA lah, grup Facebook lah, grup Instagram lah, grup apa aja. Jadi suaminya kurang diperhatikan. Demikian juga dengan pegawai, merasa pimpinannya nggak memperhatikan. Anak buah merasa pimpinannya nggak memperhatikan. Biasanya kita dengar itu di belakang, nggak mungkin pegawai mau berdiri di depan pimpinan, mau ngerasani di depan pimpinan itu nggak mungkin, besoknya langsung pecat, sudah. Tapi pernah nggak kita dengar itu? Sering. Mungkin asisten rumah tangga, ya istilah kerennya sekarang, istilah kasarnya dulu babu, saudara. Itu suka ngeluh, waduh majikannya gak pengertian, gak punya kasih, meres tenaga, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di dunia ini krisisnya itu kebanyakan adalah krisis kasih. Dan orang punya kebutuhan untuk dikasihi dan punya kebutuhan untuk mengasihi. Saya dan saudara itu kepingin mengasihi orang lain, entah anak, entah anggota keluarga, entah orang tua, entah siapapun. Tapi di sisi lain kita juga kepingin dikasihi. Krisis kasih terjadi ketika tidak ada keseimbangan. Kita hanya mengasihi, orang lain tidak mengasihi. Tapi bagaimana, saudara? Ada posisi-posisi tertentu yang memang harus seperti itu. Misalnya orang tua kepada anak, kasihnya seperti matahari kasih ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Itulah orang tua. Tapi saya yakin orang tua di hati kecilnya juga kepingin dikasih oleh anak. Betul ya, yang sudah jadi orang tua? Meskipun mungkin kurang dikasih, ya bisanya cuma batin. Karena memang kita ini punya kebutuhan mengasihi dan dikasihi. Lah bagaimana kita dengan Tuhan? Oh, saya ini sudah banyak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan kurang mengasihi saya. Itu 1000% pasti salah, saudara. Itu kualik pasti. Yang harusnya mengeluh itu Tuhan. Saya ini sudah mengasihi jemaat Butuh Pituruh, tapi jemaat Butuh Pituruhnya yang kurang mengasihi. Itu betul, 1000% itu betul. Kenapa, saudara? Karena Allah memperkenalkan dirinya bukan hanya punya sifat kasih, tapi seluruh keberadaannya adalah kasih. Bayangkan manusia itu diciptakan di hari yang ke-6 setelah semuanya ada. Nah coba kalau Allah menciptakan langit dan bumi yang masih gelap gulita, air campur aduk di situ, lalu manusia diciptain. Wah, jadi dari manusia ikan banyak, saudara. Gelap, belum ada sinar, mau hidup bagaimana kita? Jadi Allah ciptakan dulu semuanya, komplit sudah. Baru Allah ciptakan manusia. Disediakan taman, sudah ada 4 sungai. Seenak-enaknya ciptaan itu yang adalah yang namanya manusia. Melenceng, saudara, manusia itu. Jatuh dalam dosa, sampai dengan keturunannya, terus sampai dengan air bah. Masih disisakan 8 orang. Terus sampai dengan saya dan saudara.
ada Yesus Kristus yang hadir menurut Injil Yohanes 3 yang ke-16 tadi untuk menyelesaikan urusan dosa. Seenak-enaknya ciptaan itu manusia, saudara. Malaikat yang jatuh dalam dosa tidak ditebus, tidak diampuni, dihukum di neraka. Kalau ayam, bebek dan lain sebagainya punya roh dan bisa ngomong, cemburu mereka sama manusia. Jadi kalau saya dan saudara berkata saya kok kurang dikasih, ya om, kurang dikasih sopo. Kalau kurang dikasih sesama manusia bisa iya. Saya kurang dikasih pasangan saya kurang dikasih keluarga saya kurang dikasih lingkungan saya misalnya, itu bisa saja. Tapi bisa juga kurang dikasih karena kitanya saja yang nyebelin, saudara. Jadi orang-orang gak mengasihi kita. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan 1000% dijamin. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Di perjanjian lama sudah ada banyak bukti. Di perjanjian baru Yesus Kristus datang sendiri ke dunia ini. Dia adalah Allah yang membungkus dirinya dengan manusia, dengan daging, dengan tubuh. Lalu kemudian dia datang untuk menjadi korban yang sempurna, sehingga saya dan saudara yang percaya kepadanya dikatakan tadi tidak binasa. Jadi keseluruhan kasih Allah itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Puncak kasih Allah kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah salib. Saya tidak pernah mengkultuskan salib, saudara. Salib tidak boleh jadi jimat. Kemana-mana bawa salib, ditato salib. Laki-laki pakai anting-anting salib. Tidak perlu. Tapi ketika kita lihat salib, maka kita ingat puncak kasih Allah kepada dunia itu yaitu ketika seluruh dunia yang sudah berdosa ini diampuni, ditebus, perwujudan kasih Allah yang luar biasa itu terjadi di salib. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bangga kepada Kristus, bangga kepada Allah yang keseluruhannya adalah kasih. Allah kita maha kasih, bukan teori, bukan katanya. Allah kita maha kasih itu bukan hanya karena khotbah. Pemuka agama khotbah, Allah kasih. Mana buktinya? Ketika saudara ingat lambang salib, ini lambang ya, salib bukan jimat, ini lambang. Ketika saudara ingat lambang salib, saudara harus ingat puncak kasih Allah ada di situ. Makanya kita ini beruntung dan bersyukur, saudara. Kita ini sak bejo-bejone orang bisa jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, aduh bersyukur banget. Mungkin ada yang meledek kita, enak ya orang Kristen, seenaknya sendiri berbuat dosa, tapi masuk surga karena dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Saya setengah setuju, setengah enggak. Yang setengah setuju, ya ini dia memang diselesaikan di atas kayu salib. Kalau kamu cemburu, ayo gabung. Yang setengah enggak setuju, enggak kok. Kami enggak mau hidup sembarangan. Justru karena kami sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu hebat, kami berpikir ulang untuk menyakiti hati Tuhan. Kami nggak mau sembrono karena kami sudah terima kasih Tuhan. Kalau ada pimpinan proyek yang sayang banget sama karyawan, sama pegawai-pegawainya, makan ditraktir, lembur didobel, bahkan gajinya sendiri dia ikut bagi-bagikan, gak mungkin toh pegawai-pegawainya mau menyakiti pimpinan proyeknya. Kalau ada pimpinan perusahaan yang sayang banget sama pegawai-pegawainya, ketika ada perusahaan lain yang mau membajak, yang mau mengambil, ya, yang mau nawarin supaya pindah, pasti gak mau, karena pimpinannya sayang banget. Tapi nek pimpinannya jahat, gak tunggu lama sudah pada pamit.
Allah itu sangat mengasihi kita. Maka ketika kita mau menyakiti hati Allah, kita pasti berpikir ulang, saudara. Makanya kalau ada orang-orang yang dengan mudahnya menyakiti hati Tuhan, saya bingung. Nah, Tuhan itu sudah kurang apa loh, sayang banget, baik banget sama kita. Sehingga kalau ada orang bilang, orang Kristen enak ya, sembarangan berbuat dosa, sakarepe dhewe hidupnya tetap masuk surga karena Yesus sudah selamatkan di atas kayu salib. Setengah setuju, setengah tidak sih. Kalau masuk surga betul karena pengorbanan Yesus, bukan karena jasa baik kita. Tapi kalau orang Kristen hidup sembarangan, itu saya nggak setuju. Justru karena kita dikasihi Tuhan, maka kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin. Saat ini kita sedang berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Ketika saudara lihat salib, ketika saudara lihat roti dan anggur, ingatlah puncak kasih Tuhan ada di situ. Nanti ketika saudara makan roti, saudara minum anggur, itu adalah puncak kasih Allah yang sudah dialami oleh saya dan saudara. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Sehingga saya dan saudara yang sudah ada di dalam Kristus, mau ditawari dengan nilai sebesar apapun untuk tinggalkan Kristus, tidak. Karena di luar sana belum tentu kita ketemu kasih yang terbesar seperti kasih Allah kita. Kenapa ada pasangan yang selingkuh? Karena ketemu kasih yang lebih besar di luar sana. Betul ya? Di rumah nggak pernah dibikinin wedang, nggak pernah disapa, nggak pernah itu. Lah kok mertamu ke janda? Kok langsung bukan janda tua seperti Mbak Tius, bukan ya saudara. Lagi bertamu udah langsung diladeni, wah bertamu terus dah. Lama-lama gajinya belok ke orang itu. Karena dia mendapatkan kasih yang lebih besar di luar sana. Nah, saya dan saudara kalau mau selingkuh rohani, mau tinggalkan Tuhan Yesus, pertanyaannya, ada nggak kasih yang lebih besar di luar sana? Kalau ada, saya maklum, saudara. Kalau tidak ada, saya gumun kalau sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus, karena tidak ada kasih yang lebih besar yang ada di dalam Kristus yang bisa kita temukan di luar sana. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Firman Tuhan pagi hari ini bertujuan untuk membuat kita semakin bangga kepada Tuhan Yesus, semakin kuat iman kepada Tuhan Yesus, dan semakin bersyukur keberadaan kita seperti apapun pagi hari ini, kita adalah sasaran kasih Tuhan. Kita kurang mendapat kasih dari sekitar kita, dari keluarga, dari famili, dari pasangan hidup, dari anak, dari orang tua. Tapi ketahuilah, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berkurang. Kalau menuntut bukti kebangetan, sudah banyak bukti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Maka kita harus banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Ibadah kita ini sangat-sangat jarang, seminggu sekali, 2 kali dengan doa hari Sabtu. Tapi kita bisa isi memuji Tuhan, menyanyi ketika kita bekerja, ketika kita ada di kendaraan, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Karena kasih-Nya sangat besar bagi kita semua. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan.